kelompok 6. Pada video ini, kami akan memaparkan inti dari esai kami yang berjudul Antara Kebutuhan dan Gengsi, Konsumerisme Makanan Siap Saji sebagai Gaya Hidup Remaja Perkotaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriela Kalista Cordula Frans. Lalu selanjutnya, topik yang kami angkat berfokus pada perubahan pola konsumsi makanan siap saji di kalangan remaja perkotaan, yang tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi sudah bergeser menjadi bagian dari gaya hidup. Dari topik tersebut, kami merumuskan pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsumsi makanan siap saji bisa bertransformasi dari kebutuhan dasar menjadi simbol gaya hidup konsumerisme di kalangan remaja perkotaan. Halo, perkenalkan nama saya Aska Anggia Mahira Zahra. Berdasarkan pernyataan yang sebelumnya, kami di sini merumuskan gagasan utama atau thesis statement dari topik esai yang kami buat. Kami berargumen bahwa konsumsi makanan siap saji pada remaja perkotaan telah berubah fungsi menjadi gaya hidup yang konsumerisme, yang dimana ini didorong oleh beberapa faktor. Di sini saya mengelompokkan menjadi 3 faktor utama. Yang pertama, lingkungan pergaulannya, yang kedua, media sosial, dan yang ketiga adalah sistem kapitalisme industri makanan itu sendiri. Nah, akibatnya muncullah yang namanya ironi nilai, terutama antara ajaran agama yang menekankan kesederhanaan dengan realitas perilaku konsumsi yang cenderung berlebihan. Nah, secara singkatnya itu, nilai suatu makanan, terutama pada fast food itu, sudah bukan tentang kebutuhan primer untuk mengenyangkan perut, namun semakin lama semakin bergeser menjadi soal gengsi, soal FOMO, dan juga simbol modernitas itu sendiri, yang mana hal tersebut cukup bertentangan dengan ajaran agama dan juga akal sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanudia Puspaningrum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan argumentasi pertama kami yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan pergaulan. Kami menemukan bahwa remaja mengonsumsi fast food bukan karena lapar, tetapi karena kebutuhan sosial untuk berkumpul dan diterima dalam kelompok. Lingkungan teman sebaya membentuk norma bahwa makan di restoran cepat saji adalah hal yang wajar dan bahkan diharapkan. Selain itu, muncul fenomena seperti fear of missing out atau sering juga disebut dengan FOMO, di mana remaja merasa harus ikut agar tidak tertinggal dari teman-temannya. Kenalkan, nama saya Safia Zara Sulaksono. Saya di sini akan menjelaskan argumentasi selanjutnya, yaitu argumentasi kedua yang berjudul peran media sosial dan aplikasi digital. Media sosial seperti Instagram dan TikTok membuat aktivitas makan bukan hanya konsumsi, tapi juga ajang representasi diri dan status sosial. Sementara itu, aplikasi seperti GoFood atau GrabFood mempermudah akses melalui promo, diskon, dan kemudahan pemesanan. Akibatnya, konsumsi makanan cepat saji menjadi lebih sering dilakukan, lebih sering impulsif, dan semakin terlepas dari kebutuhan sebenarnya. Argumentasi ini menunjukkan bahwa konsumsi sudah dipengaruhi oleh sistem kapitalisme digital, bukan lagi keputusan rasional semata. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani Fitri. Di sini saya akan menjelaskan argumen terakhir. Dalam argumen terakhir yang harus ditekankan adalah bahwa konsumsi fast food pada remaja perkotaan sejatinya merupakan bentuk pembelian tanda atau simbol status sosial daripada pemenuhan nilai guna sejati. Dan hal ini pada gilirannya mengubah struktur sosial masyarakat secara fundamental menjadi lebih hierarkis berdasarkan gaya hidup konsumtif. Makanan siap saji telah bertransformasi dari sekedar komoditas pangan menjadi penanda kelas modern, di mana seseorang yang secara teratur mengkonsumsi fast food di restoran terkenal akan menunjukkan pada lingkungannya bahwa ia mengikuti perkembangan teknologi atau tren, memiliki mobilitas sosial yang tinggi, dan tergolong sebagai anggota kelas menengah atas perkotaan. Berdasarkan teori Baudrillard tentang masyarakat konsumsi yang dikaji dalam penelitian Ufrida dan Haryanto pada tahun 2022, menunjukkan bahwa masyarakat konsumsi merupakan masyarakat yang telah diorganisasi terkait konsumsi daripada produksi barang atau jasa. Dalam perspektif ini, konsumsi tidak lagi berdasarkan nilai guna, tetapi pada nilai tanda atau simbol. Artinya, masyarakat tidak hanya membeli makanan, tetapi juga membeli gengsi, identitas modern, dan status sosial. Hal ini bahkan membuat masyarakat dengan uang terbatas tetap membeli fast food demi terlihat kekinian. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini bukan sekedar soal makanan, tetapi mencerminkan perubahan struktur sosial masyarakat perkotaan, dari yang berorientasi pada kebutuhan menjadi berorientasi pada simbol dan gaya hidup. 2, 3. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.